Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu, tim dari e-pesantren. Di video kali ini saya akan membahas fitur unggulan yang ada di aplikasi e-pesantren Lite. Untuk fitur yang akan kita bahas yaitu fitur kesantrian. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan video terupdate dari channel e-pesantren. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, baik. Ketika Ustadz dan Ustazah sudah berada di halaman Google, Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk login terlebih dahulu di aplikasi e-pesantren Lite yang sudah didaftarkan kemarin ya. Nah, untuk Ustadz dan Ustazah yang belum mengetahui cara daftar aplikasi e-pesantren Lite, bisa cek di video sebelumnya. Sudah kita upload ya. Dan di sini kita login terlebih dahulu di aplikasi e-pesantren Lite yang sudah kita daftarkan. Caranya tinggal klik saja di lite.epesantren.co.id/pondok pesantren yang sudah kita daftarkan. Oke, di tampilan yang sesuai dengan display yang ada di gambar atau di video, ini kita masukkan email yang kita sudah daftarkan. Nah, oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi pesantren Lite atau bisa disebut dengan dashboard, di mana tampilan awal ini tidak ada bedanya dengan versi gratis ataupun versi yang berbayar ya. Namun di video kali ini saya menggunakan aplikasi pesantren Lite yang versi berbayar, di mana terkait add-onnya juga kita sudah aktifkan. Terdapat add-on kepegawaian. Untuk cek lebih lengkapnya bisa di sini. Untuk add-on yang kita aktifkan semuanya ya lengkap, baik dari kas masuk dan keluar, tabungan santri, sampai di presensi guru dan juga karyawan. Oke, namun di video kali ini kita akan menjelaskan terkait fitur kesantrian, di mana fitur kesantrian ini berfungsi untuk mendata data santri yang ada di pondok pesantren, baik dari data kelas, kamar santri, kirim pengumuman, dan juga kartu santri. Kartu santri ini adalah kartu RFID yang dimana fungsinya itu untuk presentasi secara digital dan juga transaksi di kantin pondok pesantren. Oke, kita jelaskan satu persatu terkait fitur unit ini. Untuk fungsinya yaitu kita bisa cek unit yang kita daftarkan di aplikasi e-pesantren Lite. Nah, di sini terdapat satu data saja dikarenakan kita mendaftarkan cuma satu unit yaitu Ponpes. Oke, dan selanjutnya yaitu fitur kelas. Nah, fitur kelas di sini berfungsi untuk mendata kelas yang ada di pondok pesantren. Di sini sudah terdapat data, di mana data-data ini yang sudah kita inputkan untuk demo ya. Dan kita kita input kembali untuk tutorialnya. Caranya gampang sekali, tinggal klik di sini tambah, kita pilih unit pesantren. Nah, di sini terdapat satu unit, yaitu kita pilihkan saja yaitu Ponpes, dan tingkatnya di sini Ustadz dan Ustazah bisa pilih, bisa tingkat Madin, Mahad, dan lain sebagainya. Kita pilih saja semisal Mahad. Untuk nama kelasnya kelas 10 contoh, simpan. Nah, berhasil, tidak ada yang ditambahkan, satu data. Oke, untuk datanya sudah berhasil kita tambahkan. Nah, di sini yaitu kelas 10, untuk tingkatnya yaitu Mahad, untuk unit pesantrennya yaitu Ponpes. Ini sudah kita inputkan, dan di data-data yang sudah kita inputkan ini itu kita bisa edit kembali atau kita bisa hapus sesuai dengan keinginan pondok pesantren atau Ustadz dan Ustazah ya. Nah, contoh yang kita inputkan tadi kita edit kembali. Nah, ini bisa unit sekolahnya kita ubah, tingkatnya kita ubah kembali, dan kelasnya kita ubah. Oke, mohon maaf. Dan selanjutnya yaitu fitur kamar. Nah, fitur kamar ini yang pasti untuk mendata kamar di pondok pesantren, dimana ini ada dua data yang sudah kita inputkan. Kita tambahkan kembali. Caranya sama, tinggal klik tambah di sini, kita pilih musyrif. Oke, kita disclaimer terlebih dahulu ya. Untuk musyrif di sini itu bisa terdapat data nama musyrifnya itu ketika Ustadz dan Ustazah berlangganan add-on kepegawaian. Add-on kepegawaian ini ketika mendaftarkan aplikasi itu namanya bukan kepegawaian, melainkan yaitu namanya presensi guru dan juga karyawan. Ini adalah add-on yang bisa mengaktifkan fitur kepegawaian, di mana fungsinya itu bisa untuk menginputkan data pegawai, bisa rekap data presensi pegawai, dan juga bisa input jabatan pegawai. Oke, untuk tutorial terkait fitur kepegawaian di video selanjutnya ya. Kita teruskan terlebih dahulu di fitur kesantrian. Oke, kembali lagi di fitur kamar. Itu kita pilih klik tambah.
Untuk musim ini sudah kita inputkan dari data pegawai, yaitu misal contoh Budi. Untuk nama kamarnya kita kasihkan contoh kamar 03. Simpan. Nah, data kamar sudah berhasil kita inputkan. Di sini terdapat kamar 3 dengan nama musrik yaitu Budi. Dan di sini bisa kita edit kembali atau kita bisa hapus. Bisa disesuaikan kembali ya. Dan selanjutnya itu fitur santri. Nah, fitur santri ini yang berfungsi yang pasti untuk mendata santri di pondok pesantren, baik data santri tersebut dan juga bisa menginputkan nomor orang tua. Dan di sini kita juga bisa cetak terkait data santri tersebut, dan atau kita bisa klik ekspor ke Excel. Oke, kita klik tambah terlebih dahulu, kita inputkan data santrinya, kita kasihkan contoh nama santrinya, semisal contoh Nabila. Lagu perempuan, tempat tanggal lahir di Pekalongan. Untuk tanggal lahirnya tahun 2000 2004 bulan Juni tanggal 30 semisal. Untuk alamatnya ini alamatnya cuma contoh ya. Dan setelah data pribadi ini sudah selesai kita inputkan secara lengkap, itu kita diwajibkan untuk mengisi data pesantren, baik dari NIS, password, konfirmasi password, dan masih banyak lagi. Oh ya, untuk kolom yang wajib diisi itu kolom yang ada tanda bintangnya ini. Di sini sudah ada keterangannya ya, dimana kolom yang ada tanda bintang itu kolom yang wajib diisi. Jika tidak diisi, nanti aplikasinya akan error seperti itu. Untuk NIS-nya bisa disesuaikan di pondok pesantren ya. Ini cuma contoh saja kita isikan. Misal untuk password, ini password kita bisa isikan. Untuk password ini berfungsi untuk ketika kita nanti login di aplikasi Wali Santri, login di aplikasi web ya, aplikasi web Wali Santri. Oke, untuk passwordnya 123 oke, masih password. Dan NIS-nya ini bisa disesuaikan di pondok pesantren. Ini kita tidak isi. Untuk unitnya kita wajib isi, yaitu Ponpes. Kelasnya juga kita pilih kelas misalnya contoh bahagia. Mohon maaf. Untuk kamarnya kita pilihkan kamar 03 yang baru kita input tadi. Dan selanjutnya yaitu data keluarga. Nah, dimana data keluarga ini kita bisa input nama ibu kandung, nama ayah kandung, dan nomor handphone orang tua. Ya, kita sarankan menginputkan nomor handphone orang tua yang aktif di WhatsApp ya. Soalnya fungsi dari nomor handphone orang tua nanti kita bisa kirimkan pengumuman melalui nomor orang tua tersebut secara otomatis. Oke, kita isikan terlebih dahulu untuk nama ibu kandungnya, misal contoh Mariam. Nama ayah kandung misal contoh Fatah. Nomor handphone orang tua ini buat contoh ya. Oke, ketika untuk data santri tersebut sudah terselesaikan untuk pengisiannya, kita jangan lupa untuk klik status dari santri tersebut. Untuk santri tersebut itu untuk statusnya masih aktif atau tidak, itu kita bisa pilih di bagian status ini. Dan kita bisa menambahkan foto dari santri tersebut. Kita tidak usah isi, kita langsung saja klik simpan. Oke, kita bisa save dengan no thanks. Untuk nama Nabila atau santriwati yang sudah kita inputkan tadi sudah terinput di sini ya, nomor 4 dengan NIS 777. Ini buat contoh saja. Untuk nama yang kita inputkan tadi yaitu Nabila, unitnya Ponpes ya, berada di kelas bahagia dan di kamar 03. Dan di data santri atau santriwati ini kita bisa edit dan bisa kita hapus ya, atau kita bisa cetak. Nah, di sini fitur-fiturnya itu Ustadz dan Ustadz bisa cek. Atau kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk data santriwati tersebut yang sudah kita inputkan tadi seperti ini. Oke, kita kembali. Selanjutnya yaitu kirim pengumuman. Nah, di bagian fitur kirim pengumuman ini berfungsi untuk mengirimkan pengiriman pengumuman yang ada di pondok pesantren secara otomatis ya, via WhatsApp. Oke, yang sudah kita bilang tadi untuk pas waktu penginputan nomor handphone orang tua ya. Nah, untuk unitnya kita bisa pilih Ponpes. Kelasnya di sini yang sudah sesuai kita inputkan tadi kelasnya. Kita sebenarnya contoh, kita pilih kelas bahagia sesuai dari kelas santriwati Nabila tadi ya. Kita klik cari. Nah, di kelas bahagia ini terdapat 4 santri yang sudah kita inputkan datanya. Yang kita inputkan tadi ada namanya Nabila. Nah,
di bagian sini itu kita bisa kirimkan pengumuman secara manual, maksudnya secara satu-satu, atau kita bisa inputkan sekaligus seperti ini, tinggal klik sini, atau kita cuma kirimkan di Nabila, ini juga bisa. Oke, dan di sini kita contoh kita kirimkan pengumuman sekaligus. Di sini kita cuma tinggal klik kirim pemberitahuan atau pengumuman. Dan di bagian sini terdapat template pengumuman, di mana template ini bisa kita buat di bagian sini, pengaturan template notif WhatsApp. Nah, di bagian sini Ustadz dan Ustadz bisa editkan. Nah, untuk modulnya pengumuman, labelnya nama label tersebut yaitu template pengumuman, dan isi pengumuman tersebut itu bisa Ustadz dan Ustadz bisa rubah di bagian sini. Oke, dan ini cuma tutorial saja. Ini buat contoh ya. Kita kembali lagi di fitur kesantrian di bagian kirim pengumuman. Nanti kembali pas berarti mohon maaf. Oke, tinggal klik kirim pemberitahuan, klik template pengumuman. Di sini template yang sudah kita buat sesuai kita beritahukan tadi ya, tinggal klik kirim. Oke, berhasil. Untuk pengumuman yang sudah kita kirimkan sudah masuk di nomor telepon yang sudah kita kirimkan. Untuk pengumumannya seperti apa, kita akan filter. Oke, selanjutnya di bagian fitur santri. Di bagian fitur santri ini berfungsi untuk setting kartu RFID saja, dimana kartu RFID ini yang pasti ketika Ustadz dan Ustazah atau pondok pesantren sudah sudah membeli kartu RFID di aplikasi pesantren ya. Ketika Ustadz dan Ustazah sudah membeli kartu RFID, Ustadz dan Ustazah bisa setting RFID yang sudah Ustadz dan Ustazah beli ya di pesantren, atau bisa import RFID. Maksud dari import RFID ini adalah setting RFID sekaligus ketika Ustadz dan Ustazah sudah mempunyai format Excelnya. Oke, contoh kita setting di sini ya secara manual satu persatu. Untuk niche-nya sesuaikan dengan niche santri. Untuk RFID sesuaikan dengan nomor RFID-nya. Untuk pin ini usahakan random ya, jangan satu RFID pinnya sama, bahaya nanti bisa dihack sama satu sama lain teman. Contoh untuk pinnya 1,56 itu aja. Untuk nomor RFID bisa diinputkan. Kalau nomor RFID atau di sini tadi diinputkan, nanti error. Nah, di sini error ya, tidak bisa terpublish. Oke, ini buat contoh saja. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini terkait fitur kesantrian dari aplikasi e-pesantren Lite. Jika Ustadz dan Ustazah mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu untuk pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Oke, sebelum kita akhiri seperti biasa, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan terkait video terupdate dari channel e-pesantren. Oke, baik, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Video kali ini kita akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.